selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan jika pagi hari ini kita kembali bertemu dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pada pagi hari ini akan terambil dari Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32 dengan perikop perumpamaan tentang dua orang anak. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudara, di ayat yang kita baca terdapat perumpamaan yang disampaikan Yesus yang melambangkan dua jenis manusia, yaitu mereka yang perkataannya lebih baik daripada tindakannya yang disebut dengan anak pertama. Kemudian yang kedua, mereka yang tindakannya lebih baik daripada perkataannya yang disebut anak kedua. Keduanya memiliki seorang ayah yang sama yang melambangkan Allah. Keduanya mendapat perintah untuk melakukan hal yang sama, yaitu bekerja di kebun anggur. Tetapi sikap mereka berbeda. Anak sulung memberikan jawaban dengan baik, tetapi tindakannya buruk. Sedangkan anak kedua bertindak lebih baik daripada perkataannya. Lalu, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Tentu saja anak yang kedua, karena akhirnya ia menyesal dan melaksanakan perintah ayahnya. Saudara, melalui perumpamaan ini, Yesus ingin menyatakan bahwa pemungut cukai, perempuan sundal, dan para pendosa lainnya itu seperti anak kedua, yang memang dari awal tidak taat, bahkan suka memberontak. Tetapi saat Injil diberitakan melalui Yesus, mereka menaatinya dalam iman. Sebaliknya, para imam kepala dan tua-tua Yahudi yang berkata baik Bapa dan berjanji untuk taat malah tidak melakukannya, sehingga mereka digolongkan orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara, sebagai orang percaya, memang idealnya kita diharapkan menjadi anak yang pertama yang berkata baik Bapa dan kemudian kita sungguh-sungguh melaksanakan perintah Bapa kita. Akan tetapi apabila kita sudah terlanjur menyakiti hati Bapa dengan dosa-dosa yang kita lakukan, marilah kita bertobat dan berbalik kepada Bapa dan kemudian taat melakukan perintahnya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah kehidupan kita selama ini? Apakah kita seperti anak yang pertama yang terlihat saleh tetapi hati kita cemar, atau bahkan ada dosa-dosa yang sudah mengakar? Atau kita seperti anak kedua yang telah menyakiti hati Bapa dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan? Jika kita termasuk salah satunya, maka marilah kita mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan mengubahkan perkataan dan tindakan kita sehingga kita menjadi orang yang berkenan bagi Allah.
Saudara, percayalah bahwa Allah telah memberikan kita kemampuan untuk menjadi anak-anaknya yang taat dan berkenan bagi Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur jika Engkau telah menolong kami sepanjang malam, melindungi dan menjaga kami. Dan Tuhan telah menganugerahkan lagi kepada kami satu hari di mana kami akan menjalani hari ini. Kami bersyukur juga Tuhan jika Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan bahwa kami harus menjadi orang percaya yang berkenan kepada Tuhan, baik itu melalui tutur kata kami ataupun tindakan kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat firman-Mu ini sepanjang hari ini sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan hidup dan setiap kegiatan yang kami akan lakukan, kiranya Tuhan juga yang akan campur tangan, menolong dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.